warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore bagi Bapak Ibu semuanya, pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali lagi di sisi lain Ramadan di rumah makan Gubuk Mangi. Insyaallah ya, kita masih bersama dengan Pak Billy dan juga ada narasumber kita, bintang tamu kita, beliau Pak Ustadz Wahyu Haryanto. Kita ngobrol bareng tentang bagaimana profesi beliau sebagai seorang pendakwah, seorang dai, seorang ustadz, seorang wali. Ya, gitu. Untuk pada kali ini, sesuatu kita kedatangan seseorang pejuang. Ya, pejuang. Tapi kemarin saya sampaikan ke Ustaz ini bahwa hari kita mengangkat seseorang Ustaz kampung, seseorang Ustaz. Iya. Sebenarnya pertanyaan ini begini, muncul dari Ustaz saya dari sebenarnya kebetulan saya berada di daerah Ambarawa. Ustaz kecil, saya masa kecilnya di Ambarawa, kemudian di tempat saya itu ada seseorang Ustaz yang di kampung beliau merantau dari Demak, kemudian datang ke tempat kita untuk mengabdi dan mengajari anak-anak yang di kampung. Awalnya nggak bayar, Ustaz. Awalnya nggak bayar, cuman inisiatif dari orang-orang tua dari keluarga itu tidak ada istilahnya kamisan. Jadi namanya alhamdulillah sekarang beliau sudah jadi para saya sekarang gaji Kasmuni, gaji Kasmuni. Jadi saat kecil beliau datang dengan keluarganya menempati kontrak di rumah kosong untuk mengajar ngaji, dan perjuangannya saya rasa itu tidak mudah karena orang baru masuk mengajari ngaji sama sekali tidak mempertimbangkan menjadikan orang sebagai ngaji sama ngaji. Itu luar biasa. Dan mungkin saat ini kalau di kota besar menurut saya sangat susah. Bahkan kalau di Jakarta itu teman-teman dari saya di Jakarta itu untuk memimpikan kalau di mampu mereka harus susah bayar. Jadi memang seorang ustadz yang memang punya inisiatif dengan keikhlasan berjuang di kampung itu menurut saya sebuah luar biasa. Itu yang membuat saya tertarik untuk memilih Ustaz Willy. Ya, insyaallah ini latar belakang dari Pak Willy tadi yang menginspirasi kita hingga mengundang beliau salah satunya. Ya, ini nanti kita coba tanya beliau dulu, mungkin perkenalan dulu aja, prolog sedikit gitu. Setelah ini ya, asmanya dari mana dan sebagainya. Ya, nama saya Wahyu Haryanto, asal dari Cawamadu. Tetangga dari Ustadz ini. Ya, tepatnya di desa Baturan. Ya. Desa Baturan di Ustaz. Iya, betul Pak. Asal dari Baturan tadi dari kecil tinggal di Baturan. Keluarga juga di Baturan. Iya, betul. Kalau Istri sama kebetulan tetangga. Kalau bahasa Belandanya apa itu? Sekarang ngaji di mana? Untuk aktivitas saya untuk mengajar ini kebetulan kami di tahun 2020. Jadi saya dari awal dulu Ustaz Pak dari Pak Piri ya. Piri. Ya, di tahun 2020 4 tahun yang lalu saya mulai berdakwah Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ngaji. Di awal itu saya waktu itu masih bekerja di perusahaan di BUMN di bidang kesehatan. Kebetulan di sana saya sering ngaji di kantor. Kemudian ada salah satu tukang parkir, bapak-bapak itu mantan preman Pak. Iya, mantan preman. Mantan
kita istilahkan preman, beliau mengatakan bahwa dulunya pernah di Jakarta dan ya melalang buana di dunia seperti itu Pak. Kemudian ke Solo, kemudian saya tertarik dengan saya, mungkin saya sering ngaji di kantor, kemudian beliau mendengarkan lama Pak. Jadi 1 tahun itu melalui pendekatan 1 tahun itu. Kebetulan kemudian dari itu kami kenal cukup akrab, kemudian saya berikan sedikit. Jadi untuk dakwah itu juga langsung, kamu harus ikut saya, kamu harus beragama seperti saya, tidak seperti membalikkan tempe kalau diberikan. Tidak begitu, melalui proses ya lumayan Pak. Jadi 1 tahun, kemudian di 1 tahun lebih itu kemudian saya ajarkan mulai ngaji dulu, saya ajarkan sholat ya, masih dengan itu beliau sudah sekarang sudah yang awalnya di dunia yang gelap, alhamdulillah sudah mulai mengenal Islam. Itu pertama kali saya untuk berdakwah. Kemudian ada kebahagiaan ketika kita berdakwah itu, ada kebahagiaan yang mungkin saya bisa merasakannya. Masya Allah, kalau hari ini tidak bisa, misalnya saya diberikan uang 1 M, kebahagiaannya mungkin tidak ternilai. Itu dari itu, Masya Allah. Sampai itu kemudian ada lagi yang ikut temannya juga, anak pang. Kemudian saya langsung aja ya, mungkin langsung kemudian saya mendirikan rumah ngaji berbagi. Itu tahun berapa? Itu 1 tahun setelahnya, 2021. Jadi masa COVID itu ya? 2021 jadi masa COVID yang latar belakang dengan bikin rumah ngaji itu berputar. Terus yang kedua target, bukan target market ya. Target objeknya. Objek dakwahnya itu. Latar belakangnya itu. Latar belakangnya saya berangkat dari hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Fakukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik dari kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berangkat dari hadis itu, ya, saya mengajarkan Al-Quran. Kemudian untuk sasarannya kami masyarakat yang jarang disentuh oleh para asatidz Ustaz. Oh gitu. Masyarakat unik gitu. Siapa aja gitu? Iya, melalui preman, mungkin anak pang, itu. Ada juga Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ada juga cerita kami dan saya memualafkan 2 orang. Alhamdulillah. Itu anak-anak di Boponang, anak yang ada di Boponang. Jadi ada tahu di kepala gitu, itu kemudian mata juga biasanya. Ya itu. Ya, satunya ya beliau perempuannya ada yang ini non muslim. Ya itu. Ustaz, saya jika objek ngaji itu adalah yang jalan di sisi itu orang yang asatidz misalnya, anak-anak dan lain sebagainya, kan nggak mungkin mereka datang sendiri. Otomatis saya menghubungi mereka. Itu cara dengan pendekatannya seperti apa Ustaz? Pendekatannya saya melalui akhlak yang baik. Ya, saya mencontohkan saja akhlak yang baik. Bagaimana kita bermuamalah dengan teman-teman kita atau masyarakat di kalangan seperti itu. Kita ajarkan cara bagaimana berkomunikasi dengan baik, bertutur kata dengan sopan. Ya, itu. Kemudian dari situlah, dari akhlak itulah mungkin tersentuhlah hati beliau-beliau ini. Artinya gimana nyamperin ke komunitas mereka, nyamperin itu kawan mereka atau seperti apa, kan karena nggak mungkin sih tiba-tiba muncul tiba-tiba itu yang kita mau nyari
saya ada berkolaborasi dengan tokoh di desa kami. Jadi yang ada tokoh kemudian mengumpulkan teman-teman yang masyarakat yang belum tersentuh itu, kemudian kami dakwahi dengan pelan-pelan itu. Kalau untuk yang di anak pang di daerah Begonang, kebetulan itu saya setelah bekerja di salah satu perusahaan BUMN itu saya keluar kemudian ganti perusahaan. Nah, di perusahaan itulah saya menemukan teman-teman ini. Jadi beliau juga bekerja di sana sebagai kuli seperti itu, Pak. Ya. Dari situlah. Terus sekarang ngaji dulu masih aktif ngaji. Alhamdulillah masih aktif. Jadi kami di tahun ini ada 10 santri. Latar belakangnya juga ada yang baru berhijrah, ini Pak. Ya, ada yang sudah belajar, ada juga yang beliau usianya itu sekitar 60 tahun, beliau juga eksperimen di perguruan tinggi. Jadi beliau itu terpilih di sana, insyaallah beliau sudah almarhum. Kalau orang ngaji itu letaknya di desa sama tempat dengan atau seperti apa? Iya. Untuk markasnya memang sementara di tempat saya, di rumah saya. Jadi berbagi dengan menyediakan tempat khusus dan mengaji. Iya, betul. Atau ini atau tiap hari atau rutin iya. Untuk karena masih ini kendala dengan tempat, kami memang karena itu masih rumah saya, jadi untuk mondoknya belum ada. Jadi setiap kelasnya itu setiap Selasa dan Kamis. Setiap Selasa dan Kamis bisa ke rumah ngaji untuk minta dibimbing sama Ustaz Wahyu membaca Al-Quran dan sebagainya begitu ya. Dan mereka awalnya kan mungkin ada pendekatan dari Ustaz Wahyu sendiri begitu. Ada yang datang sendiri juga itu. Ya, karena rumah ngaji berbagi ini kemudian ada beberapa teman-teman yang bergabung untuk pengembangan, maka kami sudah melakukan rekrutmen santri baru. Caranya bagaimana itu? Buka lowongan ya, buka lowongan calon santri ini. Jadi bukan ini, Ustaz. Artinya orang ngaji sekarang terkenal siapa santri. Bukan hanya memang dikhususkan untuk yang jauh dari Jawa tadi. Jadi sekarang orang santri, orang ngaji adalah terkenal siapapun yang berpengen ngaji di sana. Jadi sekarang alhamdulillah sudah ada sekitar 10 santri yang mengaji di Begonang. Ya, mohon maaf mungkin Ustaz Wahyu untuk seluruh santri yang nyantri di tempat Ustaz Wahyu itu apa harus bayar? Untuk seluruh kegiatan belajarnya memang kami gratiskan 100% karena kami berdakwah ini untuk memperkenalkan Islam ini agama yang mudah dan tidak memberatkan. Jadi untuk semua santri kami gratiskan, ngaji dikasih senang, dikasih makan, pulang kenyang, dapat pahala. Itu kadang-kadang itu yang gitu itu sudah gratis, sudah dikasih fasilitas, yang kadang juga nggak banyak. Tapi di tempat yang lain juga ya harus bayar. Bahkan itu nggak dapat pahala, tambah dosa gitu. Tapi yang datang kok banyak saja. Itu kita kalau itu belum ini mungkin nanti tantangannya
juga ada istilah perjuangan, maka juga ada pengorbanan. Pengorbanannya kalau banyak sebenarnya di bidang ekonomi misalnya, waktu untuk mencari nafkah dipakai untuk berdakwah. Itu otomatis keuangan keluarga memang tidak maksimal. Yang pertama itu. Yang kedua mungkin untuk waktu untuk keluarga juga, karena untuk istri juga lebih berkurang karena dipakai untuk berdakwah. Kemudian juga untuk pengembangan rumah ngaji berbagi juga, untuk kendalanya juga sudah sebenarnya. Untuk pengembangannya ini belum ada apa ya tempat khususnya jadi satu dengan keluarga pendanaan. Tapi dengar kita baca katanya kemarin ada yang seorang wakil begitu memberikan tanah untuk pengembangan rumah ngaji. Iya, betul. Alhamdulillah di tahun 2023 bulan November saya itu sama teman-teman dakwah bilang gini, kita harus mendirikan pondok. Kemudian di awal tahun 2024 kemudian Allah memberikan kuasanya, langsung ada berapa meter itu? Yang berdonasi tanah seluas 800 meter. Ya, daerah Bandung. Bagi para pemirsa untuk pengembangan rumah ngaji boleh mewakafkan donasinya ke rumah ngaji, pembangunan pesantren rumah ngaji gitu ya. Mungkin nanti Mas Pak kalau kita itu ngaji ke anak lagi kan mesti harus punya guru juga gitu ya. Kalau saya sendiri ceritanya gimana, sisa ngajinya dulu bagaimana, kemudian termotivasi untuk memberikan ngajinya ke orang lain juga, itu bagaimana? Kalau untuk sistem pembelajaran kalau untuk sistem pembelajaran memang kita fleksibel banget kalau untuk di rumah ngaji, karena kami mengajarkan ke masyarakat yang jarak tersebut itu, jadi untuk mengajarnya juga tidak terlalu ekstrim atau ketat banget, atau ya kalau datang ya boleh izin boleh, tapi tidak memberatkan santri sama sekali. Itu Pak. Oke. Nah ini guru ngajinya dirahasiakan berarti. Kalau ini kalau untuk tambahan guru ngaji kebetulan saya, kemudian ada teman-teman dari mahasiswa PAI UNS yang beberapa yang sekarang jadi tim dakwah kami juga. Kalau gurunya Ustaz, gurunya panjenengan. Iya. Kalau saya sebenarnya sekolah dulu di negeri saya. Kemudian saya belajar dengan beberapa asal teknologi. Ada beberapa. Sampai sekarang masih juga. Masih belajar dan mengajar. Oh gitu. Enggak boleh diberitahu gurunya siapa juga. Jadi ini jelas kalau ngaji di situ sanadnya dia berjelas itu, karena beliau juga jumlah sama di beberapa asatidz yang juga memiliki syahadat ini ya. Nah kalau Ustaz Rasul sendiri juga sudah memiliki syahadat untuk mengajarkan Al-Quran gitu. Belum. Tapi ada jelas gurunya ada gitu ya. Iya betul. Iya. Saya diberikan ini dijadikan trainer di salah satu metode Quran juga. Apa itu? Itu kalau hati
apa? Dosa. Tapi 20 tahun belajar Al-Quran itu nanti insya Allah bisa. Jadi 20 tahun pertemuan saja. Bisa baca Quran gitu ya. Ya betul Ustaz. Kebetulan ini saya jadi salah satu pengajarnya di pengajarnya juga. Gimana? Saya pakai itu kan untuk masyarakat juga, untuk di masjid-masjid, untuk di beberapa lembaga-lembaga. Iya betul. Metodenya apa Ustaz? Dirasa. Bisa sebenarnya metode itu dalam bentuk buku atau digital Ustaz? Buku. Dalam bentuk buku dosa. Saya 20 kali pertemuan tadi bisa baca Quran gitu ya. Ustaz Wahyu. Nah ini kita belajar Quran mudah bersama dengan Ustaz Wahyu. Kalau para sahabat mangking yang bisa baca Quran ya. Baca Quran ya. Untuk mendapatkan metode buku itu bagaimana Ustaz? Iya, karena jika saya sudah beberapa dakwah sudah ya apa ya istilahnya sudah beberapa tahun lah. Itu kemudian beberapa kenal dengan asatid, kemudian diajak dakwah juga, kemudian dakwah itu salah satunya adalah mengembangkan metode dosa itu. Jadi itu intinya langsung saja nanti sama saya langsung hanya buku saja kemungkinan nggak bisa juga untuk langsung bisa membaca ya Ustaz yang negerinya ya. Kan harus ada trainernya. Ada kata-kata ini tuh Pak Widi. Ini terang terlalu esensi. Biasanya kalau ilmu pengetahuan yang menemukan sesuatu Profesor Luan itu. Ustaz Wahyu tadi cerita bahwa beliau sudah mengalahkan kepada cerita bagaimana sampai mengalahkan seperti apa ceritanya Ustaz? Oh ya, untuk itu kan awal itu di tahun 2022 setelah iya itu saya ganti pekerjaan ke perusahaan lain. Kemudian saya awalnya itu bermuamalah dengan para kurir yang ada di perusahaan tersebut karena itu perusahaan keramik. Ada kurirnya kan. Jadi saya sering berinteraksi. Kemudian ya tapi seperti saya awal tadi saya cuma berakhlak dengan baik dengan mereka, bermuamalah, kemudian sedikit mengajarkan apa itu Islam seperti itu. Awalnya itu tidak langsung cucuk dengan tidak langsung ayo ngaji bukan seperti itu. Membangun keakraban dulu. Membangun keakraban dengan personel dulu. Iya, akrab, kemudian nyaman. Iya. Terus melihat sosok Ustaz Wahyu itu orangnya kok bagus, baik ini, dan mereka kemudian terkesima ya. Ustaz Wahyu tertarik. Kemudian dia sendiri yang meminta kepada Ustaz Wahyu untuk diislamkan. Betul. Karena pada mereka Islam itu kejem gitu. Harus zakat. Gimana cara menjelaskan stigma di masyarakat yang seperti itu? Kalau untuk menjelaskannya memang Islam itu memang agama mudah sebenarnya. Jadi ada yang fardu ain, ada yang sunnah yang harus wajib dikerjakan maupun yang harus itu memang sunnah tidak wajib untuk dilakukan. Itu memang kami pelan-pelan untuk mengajarkan ke mereka apa ya, untuk misalnya untuk ngaji
saya ajarkan ngaji sebenarnya mereka berikan tempat ngaji di salah satu rumah ini yang maaf ini dan teman-teman di sana juga itu pada rokok sambil ngaji. Kalau bapak sambil bercerita sambil rokok saya biarkan nggak apa-apa. Ya, mau ngaji dulu, mau mengenal Islam itu agama yang mudah ya. Tidak ada itu merokok enggak? betul. Kalau kesini itu merokok. Karena merokok itu ada yang makruh, ada yang haram gitu kan, ada yang pendapat gitu ya. Bahkan ada yang halal ya. Belum tahu Kalau Ustaz Wahyu kembali ke omongan saja. Harapan kedepannya kait sama omongan seperti harapan ini. harapannya komunikasi semakin berkembang untuk lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat, tidak hanya di kota Solo saja, mungkin di seluruh kota-kota di Indonesia. Maksudnya Mengaji for Indonesia. yang dari pengembangan setelah ini omongan sebetulnya tidak ada apa yang ada di kata-kata. Ya, dan ini insya Allah kalau di sana tidak terbangunkan nanti ngajinya tidak sama di rumah juga masih ya menyesuaikan. Kenalan kan beberapa teman-temannya dari Solo juga. Kalau ke sana, kalau ke Jawa paling nanti sebulan sekali. Dan rencana kami kalau ada dana yang lebih sekalian bikin panti asuhan sekalian. Oh gitu. Iya. Terima kasih tersebut. Ya, jadi lokasi yang dekat karena itu 800 meter itu kalau bikin pondok ya minim banget sebenarnya. Jalan besar bisa. Iya. Rencana apa biasanya kan gitu? Iya. Betul. Murid yang paling berkesan berkesan sebenarnya banyak. Beberapa yang paling berkesan itu yang paling berkesan tadi yang saya sebutkan tadi di beliau yang mantan dokter tadi itu beliau sakit stroke Pak. Beliau sakit stroke jadi kalau ngaji itu di bopong ya istilahnya Jawa itu dibopong sama anaknya untuk hadir. Setiap ngaji seperti itu. Kemudian setelah ngaji bisa sedikit bisa berjalan. Ngaji malah bisa jadi Bisa berjalan ngaji. Itu kalau ada yang stroke. Mungkin terapinya adalah ngaji. Saya kan ada wacana sama beliau almarhum itu untuk karena beliau itu salah satu sesepuh di depan nanti banyak preman-preman di sana itu ataupun apa ya kalimat saja PSK itu beliau ajak sebenarnya diajak ngaji gitu. Saya mau sebenarnya mau sama beliau itu memberikan nama ngaji tadi. Jadi untuk menampung teman-teman yang di tempat di rumah maupun bekerja seperti itu, tapi kemudian beliau dipanggil duluan. Setelah beliau dipanggil itu, apakah masih punya kontak atau niatan untuk Ustaz Wahyu untuk mencoba mendirikan rumah ngaji di kawasan tersebut? Kalau nyata masih, iya masih. Jalur khusus untuk mempertemukan
dengan mereka. Nah nanti yang mendengarkan dari sana malah lagi. Kalau kan seperti itu, mungkin saya sedikit cerita. Terkait sama hadiah tadi, saya beberapa kali menemukan orang-orang yang mendapatkan hadiah yang di mata saya sebagai manusia Allah, orang ini tidak bisa tobat, mustahil untuk tobat. Jadi saya pernah bertanya, bagaimana? Berbagus dan lain sebagainya, orang mabuk dan lain sebagainya di masa tidak selamat. Mungkin kalau saya masih tanpa merasa hormat saya kepada kalau masih sih tapi tiba-tiba dia menonton juga tiba-tiba dia masuk Islam sepertinya gitu. Selama beberapa tahun saya tidak menyangka bahwa dia akan mendapat berbagai jenis sesuatu karena saya melihat aja jenis perkara ini dan sebagainya, tapi di masa Tuhan luar biasa. Melihat kondisi tersebut turun sabar. Karena memang budaya itu memang kita tidak ada yang tahu, ya Pak. Itu kan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menginginkan sesuatu hamba itu untuk bertaubat, maka itu memang jadi rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Namun biasanya ada kejadian yang membuat orang tersebut biasanya bisa mendapatkan hidayah. Itu pengalaman saya dari interaksi saya dengan beberapa teman-teman yang itu seperti itu. Jadi memang untuk mendapatkan itu kan bahasa itu katanya hidayah itu ibarat rezeki. Rezeki itu ya siapapun yang dikehendaki Allah dia yang akan mendapatkannya begitu ya. Kalaupun dia misalkan sering dialog dengan kita nyambung dan menerima Islam secara logika, tapi belum tentu kalau dia belum mendapatkan hidayah dia bisa terbuka hatinya untuk menerima Islam. Logikanya dia mengatakan oke. Dan banyak ya sekarang ini orang-orang di sana itu yang sering podcast itu yang si ini dan sebagainya menerima Islam, logikanya oke, tapi belum bisa atur juga itu. Kalau sama Ustaz mungkin kita akan sekarang menurut saya zaman sekarang itu saya bisa jawab seperti Ustaz ini bahwa mempunyai keinginan dan keberanian untuk berbuat sesuatu di daerah itu sekarang mungkin tidak banyak yang bisa, apalagi dengan perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, sesuatu yang besar manusia. Orang itu sibuk mengurusi diri masing-masing. Jadi untuk mengurusi sesuatu orang lain itu susah sekarang itu nanti. Kecuali kecuali orang sekarang itu. Tapi kalau yang benar-benar mau berjauh itu susah. Saya sangat ingin sesuatu dengan satu-satu yang lain salah begitu. Atau mungkin ini karena sudah ternyata 30 menit ngobrol kita, mungkin Sabahi punya pesan yang pertama kepada sesama pendakwah atau sesama ustaz yang berjuang tanpa bayaran sama sekali begitu ya, yaitu pesannya apa untuk beliau-beliaunya dan juga pesan kepada masyarakat umum. Silakan Ustaz. Kalau untuk rekan-rekan seperjuangan dakwah jangan menyerah, tetap berjuang terus untuk membantu agama Allah dan membantu umat ini agar ke depan umat Islam semakin berkembang. Kemudian harapannya dari itulah nanti akan muncul generasi-generasi yang lebih baik, generasi-generasi pemimpin-pemimpin
di Indonesia menjadi pemimpin yang positif, yang baik, yang bisa mengembangkan negara Indonesia lebih maju lagi. Kalau mungkin sekitar mungkin sesuai pada satu sesi yang kedua, saya mungkin setelah lapor kita bikin kita bisa melakukan kalau pertanyaan saya terkait mungkin kalau Islam atau bahkan bisnis ataupun bahkan cerita-cerita apapun yang tentunya menginspirasi teman-teman berpengalaman dalam JSSB. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih Ustaz Wahyu yang di sini, Pak Yudi, bersama kita semuanya. Baik, para pemirsa, insyaallah bulan Ramadan masih satu kali lagi kita ngobrol lagi. Pekan depan berarti insyaallah Jumat depan kita masih ngobrol lagi dengan mungkin cerita yang unik atau mungkin mantan ke rumahnya bisa diajak sini ya. Mungkin itu dari kami insyaallah cukup sekian dulu sisi lain Ramadan. Mudah-mudahan kita terinspirasi bagi para asatid ya, para ustadz begitu bisa memberi ini motivasi kepada kita semuanya, dari para dai, pendakwah juga memberikan motivasi kepada kita semuanya. Tentunya bagi para masyarakat umum, beliau memang secara mengajarkannya itu ikhlas karena Allah tidak dibayar, tapi tentunya harusnya para akhirnya tahu bisa membikinkan pesantrennya, bisa memberikan apalah gitu untuk pengembangan ngaji. Kalau kita nggak bisa ngaji gitu ya, jangan biarkan orang lain berjuang sendirian, maka itu dukungan dari manapun insyaallah, pemirsa dari manapun. Kita segera cukup dulu Pak Yudi, insyaallah kita cukupkan dulu sekian dulu. Mohon maaf saya Dedi Priyanto, Pak Yudi dan Ustaz Wahyu mungkin ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi pekan depan, kembali lagi di sisi lain Ramadan bubuk makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.